Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Priscilla dengan NIM C0D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. Baik, materi yang pertama itu pengertian pajak penghasilan Pasal 24. PPh Pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dalam tahun pajak yang sama. Bunyi Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pajak penghasilan Pasal 24 selanjutnya disingkat dengan Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang ketiga, penggabungan penghasilan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam 1 tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri, berikut ini ketentuan atas penggabungan penghasilan tersebut. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Yang kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri. Yang keempat, penggabungan penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan atau perlu perhatian penentuan sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut. Yang keempat, besarnya kredit pajak yang diperbolehkan. Ketentuan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia. Hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang kedua, besarnya kredit pajak yang diperoleh adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak atau PKP. Jika jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit yang diperbolehkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan bersama dengan PPh yang terutang tahun berikutnya. Tidak boleh dibesarkan sebagai biaya pengurangan penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi. Kelima, perhitungan PPh Pasal 24 jika terjadi kerugian usaha luar negeri. Jika terjadi kerugian yang diderita di luar negeri, maka kerugian tersebut tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Contohnya, Amalia TK 0
berdomisili di Surabaya, memperoleh dan menerima penghasilan neto tahun 2016 sebagai berikut. Di negara A, ia menerima penghasilan berupa sewa sebesar 200 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Di negara B, ia mengalami kerugian usaha 100 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Di dalam negeri, ia memperoleh laba sebesar 200 juta. Berikut ini perhitungan kredit pajak yang luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24. Yang pertama, menghitung total PKP. Penghasilan dari negara A berupa sewa 200 juta, penghasilan dari dalam negeri berupa laba 200 juta, ditambah jadi totalnya 400 juta, itu adalah jumlah penghasilan neto. PKP yaitu 54 juta. 400 juta dikurang dengan 54 juta, totalnya adalah 346 juta. Yang kedua, menghitung total PPh yang terutang. PPh yang terutang yaitu 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. 25% dikali 96 juta, hasilnya 24 juta. Totalnya adalah 56.500.000. Ketiga, menghitung PPh maksimum dikreditkan di negara A sesuai dengan perbandingan penghasilan. Penghasilan luar negeri negara A dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali total PPh terutang. 200 juta dibagi dengan 346.500 dikali 56.500, hasilnya 32.658.960. Yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di negara A. 40% dikali dengan 200 juta dikurang dengan 80 juta. Kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh pasal 24 adalah 32.658.960 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang. PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Materi terakhir, pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Baik, sekian dari presentasi PPT saya. Mohon maaf jika ada salah, saya ucapkan terima kasih.